Nomi Manik dari kelas 105 SMA Cahaya Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai penginderaan jauh, kita harus tahu dulu nih apa itu penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh adalah analisis data tanpa adanya kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Berikut ini contoh gambar dari penginderaan jauh, yang dimana dalam penginderaan jauh terdapat 7 komponen. Jika salah satu komponen itu kurang berjalan dengan baik, maka penginderaan jauh juga akan kurang baik. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan komponennya. Komponen yang pertama ini adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Apa sih perbedaannya? Jadi, sumber tenaga pasif adalah sumber tenaga yang berasal dari alami. Contohnya seperti cahaya matahari. Hasil penginderaan jauhnya tergantung kepada pencahayaan ataupun kepada cuaca, sehingga hanya dapat digunakan pada saat siang hari. Sedangkan sumber tenaga aktif adalah sumber tenaga buatan atau sudah dicampur tangan oleh manusia. Contohnya seperti lampu ataupun senter. Kemudian, cahaya matahari akan masuk ke permukaan bumi, di mana di dalam permukaan bumi terjadi serapan yang diserap oleh tanah. Komponen yang kedua itu adalah atmosfer. Atmosfer dari cahaya matahari dan dari permukaan bumi, gunanya untuk menyaring supaya mengambil objek tampak lebih jelas. Kemudian di sini ada awan. Awan ini membantu si atmosfer juga, yaitu menghalangi atau menghambat cahaya matahari yang dapat menyebabkan atau membahayakan ke objek. Komponen yang ketiga itu adalah objek. Objek di sini gunanya untuk memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Jadi, contoh dari objek di sini adalah permukaan bumi, pohon, bangunan ataupun rumah. Komponen yang selanjutnya itu adalah sensor. Sensor dibedakan lagi menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik itu adalah sensor yang menghasilkan citra foto, sedangkan sensor elektronik itu menghasilkan citra non-foto, sehingga sensor akan mengolah data dan menghasilkan data berupa data digital dan data visual. Kalau data digital itu adalah data yang menghasilkan ataupun menggunakan angka. Contohnya seperti titik koordinat. Sedangkan data visual adalah data yang berupa foto atau hal yang dapat kita lihat langsung. Kemudian ada wahana. Wahana ini adalah alat untuk membawa sensor. Contoh dari wahana itu seperti satelit, balon udara, dan pesawat terbang. Kemudian ada perolehan data. Di sensor tadi kan sudah mengambil gambar atau gambar objek, yang dimana di perolehan data itu nanti gambar objek itu akan diperbaiki ataupun diperluas menjadi lebih menarik, sehingga disebarlah ke pengguna data. Jadi komponen yang selanjutnya itu adalah pengguna data. Pengguna data adalah bukti bahwa berhasilnya penginderaan jauh. Jadi data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda. Itu tergantung kepada tujuannya. Demikianlah video penjelasan saya mengenai penginderaan jauh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam Imakude.